untuk kembali belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan, bagaikan oase yang akan menyegarkan jiwa kami, iman kami, untuk kami meneruskan ziarah perjalanan hidup kami di dunia ini. Tuhan sertai hamba-Mu, dan apa yang diucapkannya kiranya bersumber dari air kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang air kehidupan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyimak bagian dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 40 sampai 52. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Sampai di sana yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ayat terakhir itu menarik. Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ada apa dengan Galilea? Kita suka bernyanyi, sobat dari Galilea. Begitu burukkah citra daerah atau kota ini? Saudara-saudara, benar memang. Pada zaman Tuhan Yesus, kawasan Galilea, kawasan Nazaret, dikenal orang sebagai tempat orang-orang beringasan. Tempat banyak orang mengenalnya sebagai kelompok para penyamun dan seterusnya. Maka mereka berpikir tidak mungkin ada nabi, ada orang benar, bahkan Mesias yang tampil
di kawasan itu. Lebih jelas mereka selalu menyelidiki kitab suci dan nubuat-nubuat. Dalam kitab Nabi Mika pasal 5 misalnya. Di sana sudah dinubuatkan bahwa Mesias itu lahir bukan di sana, tetapi di Bethlehem di kota Daud. Dari sini rupanya para ahli Taurat orang Farisi ini tidak begitu memahami silsilah kelahiran Yesus yang memang asalnya atau lahirnya di Bethlehem. Ia lahir memang benar, bukan di Galilea, tetapi di Bethlehem, di kota Daud, sebagaimana dinubuatkan oleh kitab Nabi Mika. Baiklah, kalaupun itu memang menjadi alasan asal-usulnya. Namun yang jelas mereka itu menolak bukan hanya karena silsilah, karena kelahirannya. Tetapi mereka menolak oleh karena Yesus itu telah tampil begitu rupa dan ia berhasil untuk memikat orang-orang yang justru mengalami ketidakadilan, yang haus akan kebenaran, yang menyaksikan sendiri apa yang dilakukan, diperbuat oleh Yesus, yang menjadi sahabat orang berdosa tetapi juga sekaligus mengingatkan supaya mereka bertobat. Dan ia melakukan banyak hal yang mewujudkan cinta kasih Bapa kepada umatnya. Sehingga pada saat perayaan Pondok Daun itulah rangkaian kisah ini diceritakan. Banyak orang yang datang kepadanya, banyak orang yang ingin belajar, tapi juga banyak orang yang ingin menyaksikan, merasakan mukjizatnya. Nah, atas tampilnya Yesus ini, lalu ada banyak tanggapan, respon terhadap dia. Ayat 40 kita lihat, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Saudara-saudara, rupanya kelompok ini melihat kalau apa yang selama ini dilakukan oleh Yesus, ia menyuarakan kebenaran, ia memperagakan cinta kasih Allah, menyembuhkan orang, menyapa orang-orang yang berdosa. Mereka mengatakan ini, kami yakini, dia ini adalah nabi yang akan datang itu. Memang orang Israel percaya bahwa orang nabi nanti menjelang akhir zaman itu akan tampil, akan datang untuk mengingatkan kembali umatnya supaya bertobat. Kelompok yang pertama ini mengakui betul apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang disuarakan oleh Yesus, tak pelak lagi ini adalah nabi yang akan datang. Namun yang kelompok berikutnya lebih lagi meyakini. Dikatakan dia ini benar-benar Mesias. Yang lain berkata ini dia adalah Mesias. Saudara-saudara, apa sih artinya Mesias itu? Mesias artinya yang diurapi. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya adalah Kristos atau Kristus. Jadi kalau kita menyebut Yesus Kristus adalah Yesus Sang Mesias. Mesias dan Kristus itu sama artinya, yang diurapi. Dalam tradisi perjanjian lama yang diurapi itu adalah raja, nabi, dan imam. Lebih lagi orang Yahudi mempercayai, meyakini bahwa Sang Mesias ini datang, ia akan tampil untuk memulihkan kondisi keadaan bangsa
Israel, umat Allah itu akan memulihkan kerajaan Allah beserta dengan kejayaan. Jadi Yesus inilah sosok yang dinanti-nantikan itu kini sudah hadir, ada bersama-sama dengan mereka. Tentu saja bahwa pemahaman mereka tentang Mesias bisa berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bisa saja mereka berharap bahwa Mesias yang hadir, yang tampil itu adalah Mesias yang gagah berani. Seperti Yudas Makabeus yang pada saat itu sebelum Yesus tampil ini bisa memimpin pemberontakan dan mengalahkan tentara Romawi. Bisa saja mereka punya angan-angan seperti itu. Tapi minimal saudara-saudara di sini mereka mengakui sebenarnya. Mengakui kekuasaan. Mengakui apa yang dilakukan oleh Yesus bagi umatnya itu. Namun sayangnya dari orang yang mengakui sebagai nabi yang akan datang, dari pengakuannya sebagai Mesias, ada juga orang-orang lain yang menentang. Mereka tidak mengakui. Bukan dia. Tidak pernah nabi itu, Mesias itu tampil dari Galilea. Saudara-saudara, bukankah seringkali kita juga seperti itu? Bahwa kita bukan menerima pesannya, bukan menghormati, mengakui apa yang dilakukannya, tetapi lebih siapa? Siapa yang ngomong? Siapa yang menyampaikannya? Dari mana dia datang? Lalu kemudian kita menolak. Inilah yang menjadi selubung untuk orang-orang yang seperti ini, ahli Taurat, orang Farisi, para pemuka agama itu, untuk tidak melihat kemesiasan Yesus, karena mereka diselubungi oleh siapa ini? Mungkin di dalam kitab lain mengatakan, ya dia adalah seorang anak tukang kayu. Anak tukang kayu yang menyampaikan yang kita tahu kehidupan sehari-harinya. Bahkan ia tumbuh besar juga sebagai tukang kayu. Yang tempatnya di Galilea itu. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari begitu juga? Kalau kita ditegur, kalau kita diingatkan, menerima tentang ajaran kebenaran, lalu kita bertanya, siapa ini? Siapa kamu? Padahal kita mungkin mengakui kebenaran itu. Kebenaran ucapan itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, disinilah mata para pemuka agama. Orang-orang Yahudi itu diselubungi. Sebetulnya diselubungi bukan oleh selubung Mesiasnya itu, tetapi diselubungi oleh pemahaman pemikirannya sendiri, sudah membentengi mata dan penglihatan mereka, terlebih nurani mereka untuk tidak melihat kebenaran yang ada, yang tampil di depan mereka. Ego mereka, harga diri mereka yang menutupi, sehingga mereka tidak berjumpa, tanda petik ya. Betul berjumpa secara fisik, tapi perjumpaan dengan Sang Mesias itu terhalangi oleh selubung itu. Egoisme kita, kepentingan kita, mungkin perasaan harga diri kita seringkali membentengi kita untuk melihat kebenaran, untuk melihat ajaran Kristus, untuk melihat Sang Mesias itu yang hadir. Bisa saja dalam kehidupan kita Tuhan menempatkan Sang Mesias itu untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita, menemani kita, namun kita tidak melihatnya. Bisa saja Sang Mesias itu kini tampil dalam wujud pasangan kita, anak kita, cucu kita.
bisa saja ia memakainya untuk mengingatkan, menyadarkan kita, untuk memberikan kekuatan, pengharapan buat kita. Tapi kita seringkali mengabaikannya. Siapa kamu? Kamu anak baru kemarin sore. Siapa kamu? Aku tahu asal-usulmu. Aku tahu kamu yang senantiasa membuat onar. Aku tahu sifat dan karakter. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita, laksana Mesias itu, untuk hadir menolong kita. Biarlah Tuhan mampu, saya percaya ia mampu, menolong kita untuk membuka selubung itu. Dan kita melihat dengan jernih karya kasih Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini, di mana Tuhan masih menyertai kita. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau boleh mengingatkan kami kembali. Kami boleh belajar dari firman-Mu, dari kisah yang kami dengarkan tentang selubung Mesias ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami mau membuka selubung itu. Supaya kami melihat dengan jernih karya Sang Mesias. Yang kami yakini masih terus berlangsung sampai hari ini. Ia yang datang menemani kami. Ia yang datang untuk menegur, mengingatkan kami. Bahkan memberikan kami pengharapan. Kiranya kami dapat merespon, menanggapinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.